Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas kisi-kisi tes wawancara untuk SKB Kemenag. Nah, kisi-kisi ini berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 58 tahun 2020 tentang petunjuk teknis seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama formasi tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya surat ini sudah beredar sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu dan saya juga sudah membahasnya pada video saya sebelumnya. Tetapi dalam video ini saya akan fokus membahas kisi-kisi wawancara dan mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui tentang surat ini. Nanti teman-teman bisa unduh surat ini yang linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Nah, langsung saja kita bahas untuk wawancara. Oke, untuk wawancara, pengertian merupakan percakapan yang menggunakan metode tertentu in-depth interview dengan tujuan untuk menilai komitmen kebangsaan, pemahaman keagamaan, ketaatan beragama, dan kepribadian, serta karya atau pengabdian, serta kedisiplinan dan kinerja yang tinggi. Penilaian, peserta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Nah, ini perlu digarisbawahi, harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Ketaatan beragama, kepribadian yang baik, memiliki karya pengabdian kepada masyarakat, dan memiliki kedisiplinan serta kinerja yang tinggi dengan nilai tertinggi adalah 175 poin dengan rincian sebagai berikut. Jadi 175 poin ini merupakan 35% dari poin yang ada pada SKB. Nah, rinciannya yang pertama, komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Peserta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat dengan nilai tertinggi 70 poin dengan rincian sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah komitmen berbangsa dan bernegara, nilainya adalah 30. Indikator kedua, hubungan antar agama, nilainya 20. Indikator ketiga, hubungan intraagama, nilainya 20 sehingga totalnya adalah 70. Nah, di sini setiap indikator ini pasti akan ada beberapa pertanyaan. Misalkan ya, untuk indikator yang pertama, komitmen berbangsa dan bernegara. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana pandangan Anda dan sikap Anda terhadap adanya gerakan-gerakan atau paham-paham yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara? Terhadap pertanyaan seperti itu, teman-teman harus tegas menjawabnya, tidak boleh ragu. Jadi tegas, jelas, cermat, dan tidak berbelit-belit seperti itu. Jadi harus ringkas padat begitu jawabnya. Tapi yang paling penting adalah tegasnya itu. Nah, teman-teman bisa menjawab seperti ini, bahwa Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita. Pancasila merupakan perjanjian luhur dari para pendiri bangsa. Pancasila merupakan perekat dari tali persatuan dan kesatuan kita. Sehingga kita sebagai warga negara, apalagi kita sebagai seorang ASN, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga Pancasila supaya tidak diganti oleh ideologi-ideologi yang lain. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Kemungkinan ada pertanyaan lain yang terkait juga dengan radikalisme atau pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan formasi yang teman-teman ambil yang masih ada kaitannya dengan indikator ini. Misalkan saya sebagai seorang guru. Nah, mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Anda sebagai guru, apa sikap Anda jika menemui siswa Anda yang terpapar paham radikalisme? Nah, terhadap pertanyaan seperti itu, bagaimana langkah kita? Langkah kita sebagai seorang guru yang ASN, kita dapat mengajak dialog siswa tersebut, kemudian kita harus dapat mengidentifikasi dari mana siswa itu mendapatkan paham radikalisme. Jadi kita harus
kita harus dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat, jangan sampai paham-paham itu akan tersebar kepada siswa-siswa yang lain. Nah, seandainya siswa tersebut tidak bisa kita ajak dialog maupun kita berikan pemahaman, maka tentu saja kita dapat melaporkannya kepada atasan kita, kepala madrasah, sehingga nanti tindakan atau tindakan yang lebih tegas lagi bisa diambil oleh atasan kita sebagai kepala madrasah itu. Nah, ini nanti tentu saja setiap formasi mungkin akan berbeda pertanyaannya, tapi saya kira tetap indikatornya adalah ini. Misalkan lagi, ini pertanyaan ini juga ditanyakan pada tahun 2018. Bagaimana langkah Anda untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air kepada siswa? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, tentu saja kita sebagai seorang guru itu bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa, terutama ketika misalkan ada upacara bendera, kemudian hari besar kemerdekaan Indonesia atau hari besar yang berkaitan dengan pahlawanan bangsa Indonesia, seperti itu. Dan mungkin juga akan ada pertanyaan seperti ini juga sudah pernah ditanyakan ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap hormat kepada bendera? Apakah itu termasuk musyrik? Nah, Anda bisa menjawab seperti ini, bahwa hormat kepada bendera itu bukan berarti kita menyembahnya. Jadi hormat kepada bendera adalah kita menghormati negara ini, menghormati jasa para pahlawan kita, perjuangan yang mereka lakukan, dan itu sebagai wujud cinta tanah air kita kepada Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian indikator yang kedua adalah hubungan antar agama. Jadi di sini berkaitan dengan toleransi, karena ini kaitannya adalah hubungan kita dengan pemeluk agama yang lain. Nah, contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Mana yang terlebih dahulu Anda tolong jika ada musibah di Bali yang mayoritas non-muslim, atau di negara Malaysia yang mayoritas adalah muslim? Nah, teman-teman bisa menjawabnya bahwa persoalan ini merupakan persoalan kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Jadi kita dapat menolong saudara-saudara kita tanpa melihat agamanya apa. Yang paling penting adalah kita dapat menolongnya seefisien dan semampu kita. Nah, seperti itu. Nah, mungkin juga akan ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda terhadap pemimpin non-muslim? Nah, ini juga seringkali ditanyakan. Maka teman-teman harus menjawab seperti ini, bahwa negara kita itu menganut sistem demokrasi, yang di situ pemilihan itu adalah bergantung kepada hasil dari pemilu. Kalau misalkan rakyat menghendaki, maka bisa dilakukan. Jadi tidak ada kaitan antara dia muslim ataupun non-muslim. Seperti itu ya teman-teman. Tentu ini nanti bisa teman-teman kembangkan juga jawabannya. Kemudian yang ketiga, hubungan intraagama. Hubungan intraagama itu berarti hubungan kita dengan sesama pemeluk agama. Sebagai contoh misalkan tahun 2018 dulu ada pertanyaan, apa pandangan dan sikap Anda terhadap paham Ahmadiyah ataupun terhadap paham Syiah? Nah, seperti itu. Ini poinnya sama ini ya, 20-20. Kemudian kita lihat ke indikator atau ke rincian berikutnya. Ketaatan beragama dan kepribadian yang baik. Peserta memiliki ketaatan beragama dan kepribadian yang baik dengan nilai tertinggi 70 poin dengan rincian sebagai berikut. Indikator yang pertama, melaksanakan ritual keagamaan dengan taat. Nah, di sini teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan praktek sholat. Praktek sholatnya biasanya memang sholat subuh. Kenapa diminta praktek sholat subuh? Apakah karena subuhnya itu ada kunutnya? Bisa jadi seperti itu ya.
Tetapi alasan yang lain bisa jadi karena subuh ini sholatnya 2 rakaat, jadi relatif lebih singkat dan lebih cepat untuk dipraktekkan. Nah, persoalan teman-teman nanti menggunakan kunut atau tidak kunut, ini saya sudah bertanya kepada teman-teman saya yang menggunakan, baik yang menggunakan kunut maupun yang tidak menggunakan kunut. Ternyata banyak juga teman-teman yang tidak menggunakan kunut pun itu bisa lolos. Seperti itu. Jadi sepertinya ini tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau teman-teman ingin lebih mendapatkan nilai yang baik, ya teman-teman bisa menghafalkan kunut seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu membaca dan memahami kitab sucinya dengan baik. Nah, untuk indikator yang kedua ini, teman-teman nanti akan diminta untuk membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian mungkin akan ditanya maksud dari ayat-ayat yang sudah disebutkan oleh penguji. Nah, ayat-ayatnya itu biasanya juga berkaitan dengan paham-paham radikalisme. Kemudian yang ketiga, memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Nah, ini saya kira dapat dilihat dari jawaban-jawaban global yang teman-teman sudah jawab tadi, dan juga mungkin dapat dilihat dari sikap teman-teman selama mengikuti wawancara itu. Jadi kesopanan teman-teman, kemudian respon teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman harus benar-benar sopan, benar-benar hormat, harus tersenyum, seperti itu. Nah, di sini ada teman yang bertanya kepada saya, bagaimana seandainya ketika wawancara itu kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan penguji, apa yang kita lakukan? Dalam kasus seperti ini, saya sarankan teman-teman tetap menjawabnya, jangan sampai tidak menjawab. Meskipun jawaban kita nanti tidak tepat, itu tetap kita harus menjawab. Nah, biasanya ketika kita menjawabnya itu tidak tepat, penguji akan mengarahkan kepada jawaban yang diinginkan. Nah, di situ teman-teman harus cerdas. Jadi ketika teman-teman itu misalkan menjawabnya salah atau kurang tepat, kemudian penguji mengarahkan dalam jawaban yang tepat, itu teman-teman harus paham itu. Jangan malah membantah. Nah, ada cerita, ada teman yang membantah dari apa yang disampaikan penguji. Itu tentu saja akan mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya, yang C, memiliki karya atau pengabdian, disiplin, dan kinerja. Peserta memiliki karya pengabdian kepada masyarakat dan kedisiplinan serta kinerja yang tinggi dengan nilai tertinggi adalah 35 poin. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, memiliki karya dan atau prestasi. Ini ketika praktek kerja itu juga sebetulnya sudah ditanyakan. Ternyata di sini ditanyakan lagi. Kemudian yang kedua, aktif di lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keagamaan, profesi, dan lain sebagainya. Ini juga kemarin juga sudah ditanyakan. Tetapi menurut saya, kalau yang kemarin itu karya atau prestasi atau aktif di lembaga organisasi, itu yang berkaitan langsung dengan formasi yang teman-teman lamar. Tetapi kalau di sini itu lebih luas lagi. Misalkan keaktifan di organisasi, teman-teman bisa menjawab aktif di lembaga yang tidak terkait dengan formasi pun tidak masalah. Jadi tetap di sini akan mendapatkan poin. Nah, bagaimana teman-teman kalau seandainya tidak pernah mengikuti organisasi? Nah, di sini saya sarankan ya teman-teman harus menjawab pernah, begitu aja ya. Jadi organisasi ini bisa yang kita ikuti sekarang atau yang pernah kita ikuti ketika kita kuliah atau mungkin ketika kita sekolah atau organisasi yang kita di kampung, misalkan remaja masjid, Karang Taruna, seperti itu. Jangan sampai tidak menjawab tidak pernah. Itu saran saya. Kemudian indikator yang ketiga adalah memahami konsep disiplin dan semangat berkinerja tinggi. Nah, dalam hal ini biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membenturkan antara kepentingan keluarga dan kepentingan kerja. Misalkan contohnya seperti ini. Jika ada keluarga Anda atau anak Anda atau istri Anda sedang sakit, kemudian Anda dituntut untuk pergi atau ditugaskan dengan suatu tugas tertentu, manakah yang Anda pilih?
Nah, ini sebetulnya agak mirip dengan pertanyaan TKP, yang jawabannya itu Anda harus mengutamakan kepentingan tugas. Tetapi di sini harus win-win solution. Artinya Anda mengutamakan kepentingan tugas tetapi tidak mengabaikan kepentingan keluarga Anda. Di sini tetap harus ada dialog-dialog tertentu. Misalkan maksudnya dialog antara pimpinan kita dengan kita, ya, bagaimana supaya kepentingan keluarga kita ini yang sekiranya itu mendesak masih dapat diakomodasi. Nah, jadi jangan sampai mengabaikan salah satunya. Oke, begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.